wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan, NPM 211506149. Saya di sini akan menjelaskan direktori yang terdapat pada Ubuntu atau Linux. Yang pertama adalah direktori root system. Struktur direktori di Linux secara umum diawali dengan root file system dan tentu juga merupakan root atau akar dari seluruh direktori global. Partisi di mana diletakkan root system akan menjadi direktori sistem atau partisi pokok. Kemudian ada direktori boot. Direktori boot tersifat file-file boot leader di antaranya grup atau lilo, kernel, init.read, dan sistem. Map juga terletak di dalam boot. Jika sistem yang digunakan menggunakan partisi LVM atau partisi dalam jaringan, maka ada baiknya dibuatkan partisi kecil tersendiri untuk meletakkan boot di hard disk dengan file sistem konvensional. Yang ketiga ada SYS, berisi informasi yang berkaitan dengan kernel, device, dan firmware. Untuk memudahkan mengingat, direktori dianggap kependekan dari sistem. Yang keempat ada SBIN, yaitu berisi file-file binary yang esensinya untuk sistem dan mengendalikan sistem. File-file binary atau bisa dianggap aplikasi sistem ini jika dioperasikan secara tidak tepat bisa berpotensi merusak. Yang kelima ada bin, berisi file-file binary atau aplikasi yang lebih umum dan dapat digunakan oleh semua user. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap pendekan dari binary. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada direktori lib yang berisi file library dari semua aplikasi binary yang tersimpan dalam direktori sbin dan bin, dan juga berisi library yang digunakan untuk aplikasi lain. Untuk mengingat direktori lib ini, kita bisa mengartikan bahwa kata lib itu merupakan singkatan dari kata library atau library. Selanjutnya adalah direktori dev yang berkaitan dengan perangkat-perangkat yang terdapat pada sistem, misalkan informasi port, serial, ataupun port printer, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan mengingat direktori dev ini, kita bisa mengartikan bahwa direktori dev ini merupakan singkatan dari kata device. Selanjutnya ada direktori etc yang berisi file-file konfigurasi sistem yang umumnya dalam format teks sehingga dapat diedit dengan aplikasi edit text apa saja. Selanjutnya adalah direktori home yang berisi semua direktori home yang tersimpan dengan nama user masing-masing. Misalkan di dalam direktori home, nama user terdapat konfigurasi spesifik terhadap user tersebut. Misalkan dokumen pekerjaan user, file film, musik, dan sebagainya. Selanjutnya ada direktori media yang berisikan direktori mount point yang berfungsi untuk menyimpan device PNP atau device plug and play seperti flash disk, SD card, dan sejenisnya. Lalu ada direktori MNT yang dijadikan sebagai mount point pada saat sistem rescue atau troubleshooting. Nah, untuk memudahkan kita mengingat direktori MNT ini, kita bisa mengartikan bahwa kata MNT ini merupakan singkatan dari kata mount. Di sini saya akan menjelaskan /opt. Jadi direktori /opt ini merupakan singkatan dari optional, dan direktori ini menyediakan lokasi untuk aplikasi-aplikasi opsional yang akan kita install. Dan biasanya berisi paket software yang kita install sendiri dan digunakan oleh software di luar repositori distro tersebut. Selanjutnya ada /usr, jadi direktori ini merupakan singkatan dari user. Dan direktori ini merupakan tempat di mana user menginstal aplikasi sendiri yang bukan official dari distro. Misalnya menginstal melalui tarbal atau paket yang dibuat sendiri. Dan jika pengguna termasuk orang yang sering menambah-nambah aplikasi sendiri di luar bawaan paket yang disediakan, maka direktori ini sudah pasti akan sangat cepat membengkak, dan ada baiknya untuk sistem yang penggunanya seperti itu, /usr ini diberikan partisi sendiri. Selanjutnya ada /usr/share. Jadi direktori ini merupakan tempat di dalam /usr yang digunakan untuk menyimpan data-data yang bisa dibagikan dan tidak terikat dengan platform. Misalnya seperti wallpaper yang bisa dan boleh digunakan oleh semua user yang akan diletakkan di dalam /usr/share. Lalu ada juga fonts dan soundem yang berkaitan dengan tampilan. Selanjutnya ada /usr/doc.
Jadi direktori ini merupakan tempat untuk menyimpan dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan aplikasi. Dan apabila aplikasi third party yang digunakan merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan baik, maka tentunya juga menyediakan file dokumentasi yang dapat dibaca di dalam /usr/doc. Di sini selanjutnya ada /usr/src. Jadi direktori ini tuh merupakan tempat untuk menyimpan source code dari aplikasi sistem. Yang paling umum tersimpan di sini itu adalah source code dari kernel Linux. Nah, source code ini sangat bermanfaat untuk melakukan kompilasi ulang atau melakukan optimasi di tingkat kernel dengan dasar kernel sebelumnya. Selanjutnya ada /usr/include. Jadi di direktori ini tuh tersimpan file-file header dari compiler C. Nah, file header ini tuh mendefinisikan struktur dan konstanta yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi yang standar. Direktori di dalam /usr/include ini tersimpan header untuk compiler C++. Di sini saya akan menjelaskan directory yang ada pada Ubuntu. Yang pertama itu directory USR. Di sini digunakan untuk menyimpan sistem X Windows dan hal-hal yang berkaitan dengan X Windows. Subdirectory di bawah tersimpan binary X itu sendiri dan juga dokumentasi file header, config, icon, sound, dan sebagainya yang berkaitan dengan grafis. Kemudian ada juga directory usr/lokal itu tersimpan aplikasi yang terinstall dan file yang digunakan di lokal mesin. Yang ketiga itu ada root, directory root itu merupakan directory yang merupakan super user atau root. Untuk masuk ke super user ini kita menggunakan perintah command line yaitu sudo su atau su itu super user. Kemudian ada juga directory var. Directory var ini merupakan directory yang isinya dinamis. Jika digunakan di dalam server, sangat dianjurkan var ini untuk diletakkan di partisi terpisah. Dikarenakan directory dari var ini dapat membengkak dengan sangat cepat. Kemudian ada juga di dalam directory var itu terdapat directory mail. Directory mail ini digunakan untuk menyimpan email yang masuk dan keluar. Directory dari mail ini akan sangat berfungsi jika kita membuat mail server menggunakan Postfix, Sendmail atau Keymail. Demikian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai direktori selanjutnya yaitu var/pool. Direktori ini untuk menyimpan file-file yang spooling atau yang sedang mengantri untuk diproses. Yang umum berada di dalam direktori var/pool ini adalah operasi printing. Selanjutnya ada direktori var/run. Di direktori ini tersimpan proses ID dari layanan-layanan yang berjalan. PID yang tercatat di dalam var/run ini nantinya akan digunakan oleh script di dalam etc/init.d untuk mengendalikan layanan yang tersedia di Linux. Selanjutnya ada direktori proc. Isi dari proc ini adalah informasi dari sistem, tetapi jika kita mengubah isi informasi dari beberapa file proc juga dapat mengubah sifat jalannya sistem. Selanjutnya ada direktori tmp. Direktori ini memiliki model yang sangat terbuka sehingga mudah untuk ditulisi oleh siapa saja. Di dalam var/tmp juga digunakan sebagai penyimpanan file-file sementara. Nah, bedanya var/tmp dengan tmp yaitu var/tmp tidak akan dibersihkan saat sistem reboot. Selanjutnya ada direktori lost plus found. Di direktori ini, Linux menyimpan file-file yang berhasil di-recover saat sistem crash. Dengan melihat ke dalam lost plus found, mungkin kita dapat menemukan file yang hilang.